kita di situ kan melihat hewan tersebut. Kalau kita menolong hewan tersebut, apakah kita mengganggu siklus karma dari hewan tersebut? Begitu Bante. Terima kasih. Jatuh. Baik. Anda misalnya, contoh ini ya, tapi mudah-mudahan enggak, contoh aja. Ekonominya lagi sulit karena diterpa oleh pandemi, nah misalnya. Sulit, pokoknya sulit sekali. Bahkan mau beli sampo 1 saset pun susah gitu ya. Tiba-tiba kemudian ada ceceknya atau kokonya atau saudara yang lain nolong Anda. Dia merusak siklus karma enggak? Anda diuntungkan enggak? Ditolong kan? Bahagia enggak? Ya mungkin semut pun begitu kalau Anda tolong. Semut yang sedang hanyut. Kalau Anda tolong mungkin begitu perasaan. Hei, makasih. Namanya siapa? Hah? Verika. Verika. Ya. Terima kasih Verika sudah nolong saya. Mungkin begitu semutnya ya. Jadi memahami hukum karma tidak seperti itu. Masa kita sudah tahu jelas-jelas ada semut yang hanyut atau katakanlah hewan kecil yang layak kita tolong, yang bisa kita tolong, kemudian kita syukurin loh, lagi mengalami karma loh, syukurin loh. Itu namanya bukan mudita cita sih, tapi mudita cita terhadap hal yang buruk, ya, terhadap penderitaan makhluk lain. Di dalam agama Buddha tidak dibenarkan. Jadi jangan senang melihat makhluk lain susah, susah melihat makhluk lain senang. Jadi makhluk lain yang Anda lihat itu kan kesusahan, betul kan? Tolong. Nah, tenang-tenang, Pak Karma tidak akan marah kok. Tidak langsung dituntut Verika, kamu sudah merusak siklus karma ya. Enggak seperti itu konsep karma itu. Karma itu tidak bertuan, tidak seperti kayak manusia pada umumnya. Karma itu adalah satu hukum alam yang memang tidak terjangkau oleh pemikiran kita, jadi dia tidak merasa terganggu tuh. Jadi jangan berpikir dia terganggu. Pak Karma tidak akan merasa terganggu. EGP lo nolong berarti dapat karma baik, ya. Kamu tidak nolong ya 3 kali lah lu gitu ya. Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan dapat menghilangkan keraguan. Jadi nanti kalau ada lagi kesusahan ekonomi, ada yang tolong ya, jangan ditolong ya dia ya. Enggak ya, bercanda. Ya, tetap apapun bunyinya kalau hal itu menolong tetap akibatnya adalah baik. Itu kesempatan kita juga kok. Jangan-jangan itu malah yang lagi hanyut itu bodhisatwa sedang ngetes Anda misalnya. Kan enggak tahu juga. Verika ini peka enggak kira-kira misalnya. Peka enggak kira-kira ini? Lihat binatang yang menderita enggak ditolong misalnya. Bisa dipahami ya? Oke. Tinggalnya di mana? Cemara Hijau. Oh, Cemara Hijau. Masih kuliah atau sudah kerja? Sudah kerja. Sudah kerja. Kalau gitu Selasa Kamis bisa ikut rutin, setiap Minggu pagi bisa rutin sembahyang di sini. Tidak hanya sembahyang ya, ikut meditasi ataupun baca marita. Cek capku juga supaya Pak Karma enggak marah. Oke ya, deket aja kok Cemara Hijau. Ini yang bantu-bantu kita streaming ini ada yang dari Pancing, ada yang dari Pukat berapa, Pukat Banting atau berapa. Mereka jauh-jauh, mereka juga kerja juga. Ya. Malah ada yang habis kerja pulangnya ke sini, bukan ke rumah dulu. Pulangnya ke sini langsung bantuin streaming kayak gitu. Jadi sama-sama kita di sini, ini wihara ini adalah tempat untuk memupuk parami atau menyempurnakan parami. Tak terkecuali kami, para bhikkhu sangha dan samanera. Hanya kami dari sisi seorang papacita, Anda sebagai seorang berumah tangga. Intinya sama, kita menggunakan lahan ini atau wihara ini sebagai tempat untuk memupuk parami kita atau kebajikan kita.
Ya, jadi semangat terus untuk berbuat baik, jangan pernah kendor walaupun kadang goyangan-goyangan mengganggu ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Selamat malam Bante. Selamat Namo malam. Buddhaya. Bicara mengenai sila Bante. Mengambil sesuatu yang sudah tidak diinginkan oleh pemiliknya, apakah melanggar sila Bante? Mungkin barang itu tidak bernilai bagi yang punya. Gimana? Mengambil sesuatu, barang lah dalam bentuk contoh barang Bante, yang sudah tidak diinginkan oleh pemiliknya. Mungkin sudah diletakkan di depan rumah, di tempat sampah. Bagi pemiliknya kan sudah tidak bernilai Bante. Tapi bagi sebagian orang barang itu masih bernilai. Kalau diambil apakah melanggar sila kedua itu Bante? Terima kasih. Memang bunyinya di situ tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Dan bagaimana kalau seandainya barang itu sudah tidak bertuan atau sudah tidak digunakan oleh pemiliknya? Apalagi jelas-jelas itu di tong sampah. Gimana ya kira-kira? Kalau orang, alangkah baiknya supaya kita juga tidak ragu, alangkah baiknya kalau kita tahu tuannya siapa atau mantan pemiliknya siapa. Koko, Cici, ini tadi saya lihat barang Anda di tong sampah. Ataukah memang sudah tidak diperlukan atau memang sengaja dibuang atau bagaimana. Sedangkan ini menurut saya masih berguna. Boleh enggak kalau untuk buat saya? Itu kalau ada orangnya, itu kalau kita tahu orangnya. Kalau enggak tahu orangnya, kalau memang sudah di tong sampah misalnya dan Anda butuh ya ambil enggak apa-apa. Cuman untuk menghindari sila ya kita bisa di situ. Kayak semacam ngomong ya. Siapapun yang menjadi pemilik barang ini terdahulu, karena berhubung sudah di tong sampah, ya, saya tidak mencuri, saya mohon izin untuk mengambil untuk digunakan dalam hal yang lebih berguna misalnya. Nah, gitu aja, udah cukup. Jadi dulu waktu zaman kami kecil ini diajari kalau misalnya, tapi jangan ditiru ya. Misalnya kita main-main lagi ada mangga yang sedang berbuah, tapi dalam banyak gitu. Misalnya kita pengen makan. Ketika di situ nggak ada sang pemilik, maka di situ kita dikasih cara. Om minta mangganya ya, oh ya ambil le, ya gitu istilahnya. Jadi dijawab sendiri, jadi dipetik sendiri. Tapi cukup satu, jangan semuanya satu pohon kamu ambil. Itu kalau zaman dulu itu kan katanya barang-barang kalau kita percaya dengan magic ada kebun-kebun yang memang katanya disiwer ya, dikasih ilmu seperti itu supaya ketika ada yang ngambil ya dia bisa cilaka atau bisa tidak enak badan atau bagaimana begitulah. Nah, untuk menghindari hal itu biasanya kami dari orang tua diajarkan seperti itu supaya untuk tidak misalnya di situ dikasih guna-guna sekalipun ya kita tidak mempan karena apa? Kita sudah jawab. Minta mangganya ya, ambil ya le, ambil satu. Tapi jangan ditiru ya. Ini mitos waktu kecil ya. Boleh iya, boleh tidak. Tapi saya tidak pernah melakukan ya. Tapi intinya dijawab dulu. Kalau memang di situ ada pemiliknya. Kalau nggak ada pemiliknya dan sudah di tong sampah dan kita melihat barang itu masih berharga untuk kami atau untuk orang lain misalnya, dijawab aja. Siapapun yang punya barang ini, berhubung ini sudah di tong sampah dan saya melihat ini masih berguna untuk saya misalnya, izinkan saya untuk ngambil barang ini dan saya tidak mencuri, gitu ya. Jadi pahami enggak? Ya, gitu aja. Simpel aja, nggak usah dibikin ruwet, nggak usah dibikin rumit ya. Tentu mengambil yang tidak diberikan itu kan juga ada nilainya, ada batas-batas harganya juga. Gitu. Apalagi jelas-jelas itu sudah di
tong sampah atau sudah tidak digunakan. Tapi bukan berarti ketika pemiliknya sudah merasa tidak digunakan atau tidak bermanfaat, tidak berguna bagi pemiliknya, tapi kalau itu masih di dalam ruangannya, masih rumahnya, ya tetap kita harus izin, ya bisa. Nggak digunakan bukan berarti nggak butuh. Ya mana tahu suatu saat dia juga masih membutuhkan, tetap harus menjawabnya. Itu untuk menghindari pelanggaran sila. Gitu. Jadi lebih baik izin saja. Oke, bisa dimengerti? Oke. Ada lagi? 2. Nah, satu lagi sini. Mana? Bu Elizabeth. Kapan Bante pulangnya ini? Selesainya kapan? Enggak ada? Aman ya? Bu Devina ada? Ya. Sana satu belakang. Namo Buddhaya Bante, Namo Buddhaya. izin bertanya, kalau terkadang saat kita merasa kesel atau marah itu, kadang kita bisa, saya nggak tahu itu sebenarnya sati atau bukannya, kadang kita bisa ngerasa batin kita itu nggak enak, kayak panas atau pokoknya perasaan batinnya itu nggak enak gitu. Nah cuma kadang kalau perasaan jengkel atau marah itu sedang muncul, itu kadang kita kan nggak bisa buat mengalihkan perasaan itu ataupun langsung menghilangkan perasaan seperti itu. Nah apa yang harus kita lakukan? Kadang kita nggak langsung marah atau apa, nggak langsung diucapkan atau apa. Tapi saat kita perhatikan itu kadang di dalam batin itu memang udah nggak enak gitu. Cara mengatasinya atau ada tipsnya nggak ya Bante? Makasih. Baik, namanya siapa? Yeni. Yeni. Kemarahan meledak itu biasanya karena ada objek. Tips yang pertama kali ketika hal itu terjadi, maka jangan mengambil keputusan apapun atau langsung balik menyerang. Entah kata-kata kasar ataupun umpatan ataupun tindakan lainnya. Intinya jangan komentar apapun. Ya, itu yang pertama. Biarkan itu meledak dulu tapi masih di dalam batas batin kita, masih di dalam perasaan kita. Cukup Anda rasakan, cukup Anda ketahui, oh saya sedang marah, saya sedang marah. Batin saya sedang marah, perasaan saya tidak enak, sedang muncul. Memang rasanya tidak nyaman. Orang marah, orang jengkel, benci itu tidak nyaman. Kalau kita bisa mendeteksi apa yang menyebabkan kita benci, terlihat jelas objeknya, ya, terlihat jelas objeknya, maka objek itu jangan terus diingat-ingat. Katakanlah kita diputus cinta oleh pacar kita. Jangan kenangannya kita panggil semuanya. Oh dulu waktu pertama kali kita jumpa begini, dulu saat dia nembak saya seperti ini, saat minta izin kepada orang tua seperti ini, itu justru akan memberikan sakit hati yang sangat dalam. Jadi itu berusaha untuk diketahui, dilepaskan, saya sedang marah, saya lagi dikuasai oleh kemarahan. Tapi jangan dikeluarkan melalui mulut ya, cuman hanya sekedar kita ketahui di dalam batin kita. Saya sedang marah. Ya, jangan mengambil keputusan apapun. Nah, setelah mulai mereda, ya, setelah mulai mereda, mulai dingin gitu, biasanya kalau orang marah itu dia akan tensinya akan menjadi turun dengan orangnya mana tadi sih? Galangan orang saya. Ya, dengan cara itu tadi. Saya lagi dikuasai kemarahan saya dan saya tidak boleh mengembangkan kemarahan ini. Sabar, santai. Tipsnya yang paling mudah biasanya kalau saya sih hirup napas dalam-dalam. Hirup napas, hembuskan. Ya, tarik nafas,
Tapi jangan narik napasnya itu sambil mengingat kenangan masa lampau sama si doi tadi. Ya, makin sakit nanti ya. Pahami tentang kemarahan itu kemudian lepaskan. Nah, saat kita bisa mengontrol hal-hal seperti itu, itulah yang disebut sebagai sati sampajanya. Sati sampajanya itu adalah perhatian yang disertai dengan penyadaran diri. Bahwasanya oh iya saya sedang marah, nggak enak ya marah ini rasanya. Terus ngapain saya marah kalau gitu? Biarkan itu menggelegak dulu, kemudian lama-kelamaan nanti akan turun. Sifat dari batin itu, aku lama-lama tengkleng nih. Sifat dari batin itu muncul berkembang lenyap, muncul berkembang lenyap. Tapi memang pergerakannya itu sangat cepat sekali. Muncul berkembang lenyap. Makanya objek yang buruk tadi tidak usah dipanggil terus. Jangan dipanggil lagi. Ya, cukup kita pakai objek baru misalnya Buddho, Namo Buddhaya, Omitovo dan lain sebagainya. Sambil tarik nafas ya. Buddho. Atau hey Yeni kamu sedang marah. Pahamilah bahwa marah itu merugikan perasaan kamu sendiri. Merugikan diri kamu sendiri. Itu biasanya sangat efektif untuk menurunkan tensi kemarahan tersebut. Ya, kalau kita mau memakai meta bawana, nah, kalau kita bisa mengembangkan meta bawana ya objek yang membuat benci tadi siapa? Semoga dia bahagia, semoga aku bahagia, semoga ke depan tidak akan terjadi hal-hal seperti ini lagi. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Itu biasanya bisa redam. Jadi hal-hal yang membuat kita benci justru bukan kita doakan tak sumpahin loh ya, tak sumpahin sumpah serapah keluar di situ ya. Susah jodoh lah, rezekinya seret lah, kerja tidak lancar. Jangan seperti itu. Justru malahan semoga dia bahagia, aku pun bahagia. Jadi dengan demikian kita tidak menanam keburukan-keburukan yang baru. Bisa dipahami? Jadi objek yang membuat kita benci itu tadi kalau misalnya itu sosoknya adalah manusia atau orang atau hewan ya, semoga dia bahagia, semoga aku bahagia, semoga ke depan tidak akan ada lagi hal-hal seperti ini. Itu aja udah. Budang Damang Serang Kacami itu bisa dibuat untuk menurunkan tensi itu. Ya. Bisa dipahami? Iya Bante, cuma gini Bante, saat kita menyadari kita saat marah itu kan berarti kesadaran yang berasosiasi dengan kebencian atau dosa. Nah pada saat kita menyadari itu, apakah itu termasuk dalam karma buruk Bante? Menyadari karma buruk? Enggak, maksudnya saat kita menyadari kita sedang marah itu kan berarti kesadaran kita kan sedang berasosiasi dengan kebencian ataupun dosa. Nah pada saat kita menyadari itu, kalau kesadaran kita itu ada berkaitan sama dosa gitu, itu termasuk karma buruk enggak Bante? Kesadaran yang berasosiasi dengan kebencian itu menjadi buruk apabila dia sudah keluar melalui ucapan atau tindakan. Kalau di situ kita hanya menyadari bahwasanya saya sedang dikuasai kebencian, tapi tidak sampai keluar mulut. Nah justru itu bagus. Karena Anda sadar bahwa Anda sedang dikuasai kebencian dan Anda berusaha untuk mengendalikan di situ. Justru itu bagus. Ya, itu bukan satu hal yang buruk. Hal yang buruk adalah ketika kesadaran itu berasosiasi dengan kebencian kemudian diledakkan dengan kata-kata hai nanas lo, hai apel lo, hei jambu lo, koma monyet. Marah lagi nanti. Gawat. Monyetnya jangan di koma ya. Nanti bisa bikin berantem makin panjang nanti. Ya. Bisa dipahami enggak ya? Iya, paham Bante. Makasih Bante. Oke, sama-sama ya nih. Ya. Jadi faktor yang pertama tadi adalah Anda sedang dikuasai oleh kemarahan. Berarti kesadaran Anda sedang berjalan berdampingan dengan kebencian. Tapi ketika Anda menyadari bahwa hei saya sedang marah, justru bagus. Ya, karena Anda paham yang berbahaya adalah
marah tapi Anda tidak sadar dikuasai oleh kemarahan Anda. Itu yang menyebabkan perang dunia kedua. Ya, itu yang menyebabkan perang dunia kedua terjadi. Ukraina Rusia tidak damai, ya seperti itu. Karena mereka tidak sadar. Ya. Jadi tidak ada sati sampajanya di situ. Perhatian dan menyadari seutuhnya. Kalau hanya sadar ya semuanya sadar. Siapa yang nggak sadar? Selagi dia masih hidup sadar kok. Tapi kan nggak ada satinya di situ, nggak ada perhatian baiknya di situ, nggak ada kebijaksanaannya di situ. Sama halnya ketika orang melakukan kesalahan. Saya sadar, saya belum berbakti kepada orang tua. Saya sadar, saya pernah melakukan kesalahan sama orang tua. Yang bahaya itu kan karena dia melakukan kesalahan, belum berbakti, tapi dia nggak sadar kalau dia belum berbakti, dia melakukan kesalahan. Nah itu kan yang bahaya di situ. Kalau dia mampu menyadari bahwasanya, oh saya belum mampu membahagiakan orang tua ya, berarti di situ akan ada daya upaya untuk membahagiakan orang tua. Ada daya upaya untuk berbalas budi. Jadi pahami ya Ibu Bapak ya. Oke. Jam 9:30 masih kurang 5 menit. Masih ada waktu lagi. Mau meditasi lagi? Ayo. Ada lagi? Ibu Devina? Nah, boleh. Satu lagi, boleh. Nama budaya Bante. Nama budaya. Pertanyaannya, kalau misal kita berdoa, kita melimpahkan jasa kebajikan kita kepada semua makhluk yang berkarma dengan kita udah biasa. Tapi kalau kita limpah kepada semua makhluk yang berkarma dengan keluarga kita, mungkin kepada semua makhluk yang menderita, kepada semua makhluk supaya berbahagia. Ada yang bilang kalau itu bukan kapasitas kita sebagai berumah tangga, karena kita masih belum levelnya seperti itu, karena kita belum bisa benar-benar memancarkan cinta kasih kepada mungkin pembegal, pencuri seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan kita melimpahkan kepada semua makhluk yang berhubungan dengan keluarga kita, nanti mungkin semua makhluk yang mau menagih karma kepada mereka bisa jadi justru mencarinya ke kita. Apakah memang ada seperti ini Bante? Terima kasih. Kalau melimpahkan semua makhluk kepada semua makhluk, terus terakhirnya nanti makhluknya cari kita. Mungkin semua makhluk yang ada hubungan karma dengan keluarga kita yang mungkin pada saat itu memang kondisinya berat, mungkin pada kehidupan lampau dia memang ada mungkin penagih hutang karma dan lain sebagainya mungkin ya, karena kan hutang piutang karma begitu Bante. Bagus dong Bu, malahan Bu. Dewa datang, peta datang, pocong datang. Kalau misalkan pelatihan kita diri kita itu masih umat perumah tangga biasa ya, mungkin meditasinya masih yang ya begitulah, begitu aja. Apakah bisa menahan gitu Mel, kalau misalkan bener-bener ya udah lu mau datang ibaratnya nanggung semua, lu mampu nggak gitu loh kira-kira. Jadi maksudnya adanya menyampaikan kepada saya, stop, jangan terlalu dalam, cukup fokus kepada diri sendiri, keluarga inti jangan terlalu kepo gitu, karena belum levelnya sampai ke sana begitu berarti. Baik, saya nggak tahu harus mulai dari mana ya. Kalau berhubungan dengan doa itu, mohon maaf, saya adalah orang yang setelah mendalami hukum karma, setelah itu saya tidak pernah berdoa lagi. Memang dulu sebelum ketemu hukum karma, sebelum mendalami agama Buddha, doa itu wah segala macam doa pun saya suka gitu ya, apalagi doa yang bikin kebal, doa yang bikin katanya bisa terbang apa segala macam itu saya cari. Bahkan karena saking bodohnya nyari doa seperti itu, saya pernah jadi korban kebodohan saya itu berdiri di sungai di atas pusar.
untung saja nggak kena banjir. Kalau kena banjir kita nggak berjumpa. Itu karena kebodohan-kebodohan, karena konsep-konsep tentang ya doa-doa dan lain sebagainya seperti itu. Itu kebodohan saya dulu ya. Baik, kita harus paham sebagai umat Buddha tentang arti kata doa itu sendiri. Doa sama pelimpahan jasa jelas jauh berbeda. Kalau doa mengacu terhadap KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi 5, itu adalah memohon, mengharap, mengantungkan sesuatu kepada satu sosok yang kita anggap luar biasa, yang kita anggap memiliki segala sesuatu, sehingga bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Entah itu dewa, entah itu Brahma, di agama lain disebutnya Tuhan, entah apa itu yang disebutnya, apa saya nggak tahu. Ya kan, itu kalau dalam KBBI. Sedangkan konsep pelimpahan jasa berbeda. Namanya juga sudah, kemarin saya menemukan kalimat bagus untuk pelimpahan jasa apa ya? Oh, persembahan jasa. Nah, itu bahasanya lebih manis lagi. Persembahan jasa atau pelimpahan jasa. Kalau kita melihat kata pelimpahan jasa berarti harus ada yang dilimpahkan. Harus ada yang dilimpahkan berarti kita harus memiliki sesuatu untuk bisa kita limpahkan. Kalau misalnya kita hanya sebatas sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ada orang kecelakaan di situ, sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata, 3 kali, 7 kali mati, nggak dibawa ke rumah sakit. Jadi apa bedanya sabe sata bawantu sukitata sama aksi ada orang kena tabrak jebret, ketika kita tahu masih hidup, walaupun kita takut darah, langsung diangkat ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Itulah esensi sabe sata bawantu sukitata yang sesungguhnya. Kalau sabe sata hanya masih di sekedar mulut, ya sama halnya kayak misalnya saya semoga ganteng, saya semoga kaya. Nah kalau nggak berusaha, nggak ada usahanya, bagaimana bisa kita kaya? Kalau yang sekedar semoga saya kaya, semoga saya ganteng, semoga saya dapat jodoh, nggak akan ada dapat hasilnya apapun itu. Jadi kalau konsep yang dikatakan oleh Bu Devina tadi, kita mengacunya kemana? Ke doa, ke pelimpahan jasa, ataukah cara pengembangan meta? Cara pengembangan meta itu sebenarnya ditunjukkan yang paling utama, yang pertama itu ditujukan kepada diri sendiri dulu. Makanya kalau kita paragraf paling atas itu kan kalau Brahma Wihara Parana itu kan isinya aku semua. Paragraf kedua baru mereka. Ya kan? Yang utama ketika dimasukkan ke aku, ketika kita sudah bisa menyayangi diri sendiri, otomatis kita gambarannya terhadap orang lain, oh orang lain itu ketika dicubit sakit, demikian pula saya, dicubit juga nggak enak. Maka jangan sampai saya menyakiti orang lain, esensinya kan di situ. Setelah kita bisa merenungkan ke dalam diri, baru bisa berkaca keluar. Lapar itu rasanya nggak enak oh di situ ada orang sedang susah untuk cari makan misalnya. Saya kasih nasi bungkus, nasi padang. Wah bagi dia sangat sesuatu sekali, luar biasa. Makan kenyang, itulah esensi daripada meta. Ya, itu esensi daripada meta. Esensi daripada sabe sata bawantu sukitata. Kita kembali ke kapasitas kita. Buddha dibilang sebagai maha cinta kasih karena beliau sudah menyempurnakan parami. Meta itu kan bagian daripada parami, ya kan? Beliau sudah menyempurnakan mulai dari pertapa Sumedha sampai beliau menjadi pertapa Siddhartha, itu sudah sangat sempurna itu. Jadi dari banyaknya kelahiran itu beliau sudah menyempurnakan 10 parami sampai 30 parami. Ya, itu kalau diambil jumlah kecilnya sampai 30 parami. Dan meta adalah salah satunya. Ketika ada gajah yang mengamuk, beliau hanya sabe sata bawantu sukitata, aman. Lah kalau saya ada gajah ngamuk, sabe sata bawantu sukitata, ditabrak hancur aku. Hancur. Karena apa? Saya belum memiliki kapasitas seperti beliau Sang Buddha tadi.
belum memiliki sesuatu tadi. Sesuatunya masih hanya sebatas ya sama cicik-cicik kuku-kuku. Namo budaya Bante, namo budaya. Ini ada nasi bungkusannya masih sebatas itu. Kalau Anda mau tahu sebatas mana cinta kasih Anda, kalau ada gajah ngamuk, udahlah di situ aja. Atau di depan sarang harimau. Nah, nanti kalau jalan-jalan ke kebun binatang ya Bu ya, ke Siantar ya. Nah, itu suruh bukain itu pintu harimau, Anda masuk di situ. Sabe sata bawanto sukitata. Habis loh. Karena kita belum memiliki magnet kapasitas itu tadi. Ya, belum memiliki. Kalau kita sampai ke oke lah keluarga harapan, semoga si A bahagia, semoga keluarga saya bahagia sejahtera. Itu intinya apa sih? Supaya di dalam batin kita itu ada faktor mental yang baik yang namanya meta tadi, cinta kasih tadi. Masalahnya dia bahagia atau tidak? Tergantung karmanya toh. Kamasaka kama. Jadi Brahma Wihara Parana itu kita jangan melupakan paragraf yang terakhir. Kamasaka kamandayata kamayoni kamabandu kamapatisarana. Saya ingin bapak saya itu berumur panjang. Ternyata umur 50-an sudah lahir lagi. Sudah meninggal. Apa boleh buat? Karena apa? Kamasaka kamadayata kamayoni kamabandu kamapatisarana. Saya berdoa setiap hari, setiap pagi, semoga rumah tangga anak saya ini langgeng selamanya. Baru 5 bulan sudah cerai berai. Apa boleh buat? Karena ada kamasaka, kamadayata, kamayoni, kamabandu, kamapatisarana. Kok doa saya enggak manjur Bante? Ya karena itu bersifat supaya apa? Anda itu memiliki cinta kasih itu aja. Masalah kehidupan orang lain siapa yang bisa mengendalikan? Buddha sendiri tidak bisa mengendalikan kok. Kalau beliau bisa mengendalikan hidupnya Dewadatta, mungkin Dewadatta tidak menderita di alam neraka Awici sampai sekarang. Karena apa? Ada poin yang nomor paragraf terakhir tadi, kamasaka kamadayata, kamayoni kamabandu kamapatisarana. Jadi kalau kita mau sabe sata bawantu sukitata bahagia semuanya, jadi bodhisattva Bu. Harus bertekad untuk menjadi bodhisattva supaya metaparaminya itu menjadi sempurna. Bahkan Sang Buddha yang dikatakan metanya sempurna, paraminya sempurna, beliau bisa nggak menolong makhluk, semua makhluk? Jadi beliau hanya bisa menolong makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma atau yang batinnya sudah matang dengan dhamma itu sendiri. Kalau belum matang ya seperti Dewadatta itu tadi, nyemplung ke Awici juganya, cincang nyemplung ke Awici juganya. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang India sekarang, banyak di bawah garis kemiskinan. Setiap kita ke sana berdamai yatra itu, wah Maharani, Maharaja, acaan. Dia minta simpati sama kita. Kenapa tidak ditolong Buddha sih? Kenapa? Karena kapasitasnya itu tadi, Buddha hanya mampu menolong orang-orang yang memang batinnya sudah siap. Batinnya yang belum siap, Sang Buddha pun tidak ceramah di situ. Merasa batinnya orang makhluk ini batinnya belum siap. Percuma diajarkan dhamma. Itulah awal mula bagaimana setelah Sang Buddha pencerahan mendapatkan dhamma, kemudian beliau berpikir, dhamma yang telah saya realisasi ini begitu tinggi, halus, dan dalam. Apakah manusia-manusia yang kebanyakan dikuasai oleh kebahagiaan duniawi atau nafsu indrawi, apakah mereka mampu menerima dhamma saya yang begitu halus, tinggi, dan dalam? Itu mereka diliputi oleh keraguan. Sehingga muncullah Brahma Sahampati untuk memohon. Makanya ketika ada orang yang sebelum Dhamma Desana harus dimohon dengan cara permohonan Aradhana Dhamma Desana. Brahma Caloka, nah, itu kan, itu seperti itu. Jadi semoga mereka begini, semoga mereka begitu, semoga mereka bahagia. Itu supaya apa? Cinta kasih kita terasah
semoga Ibu Devina punya uang 100 triliun. Itu kan cinta kasih dari saya. Faktanya, beliau punya enggak? Atau mungkin lebih ya, saya enggak tahu. Nah, itu kan esensi saya dalam mengembangkan cinta kasih aja. Faktor mental supaya ada rasa simpati di situ. Masalah Bu Devin yang punya uang 100 triliun atau enggak ya saya enggak tahu. Ya kan? Semoga ibu bapak di sini semuanya hidup sejahtera. Faktanya ada yang sejahtera, ada yang enggak, ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih jomblo. Ada yang kerjanya enak, ada yang ditekan sama bosnya. Ya kan enggak tahu saya. Yang terpenting saya tidak ada pikiran buruk terhadap Anda. Karena apa? Sudah ada faktor cinta kasih tadi. Semoga ibu bapak hidup sejahtera. Masalah Anda sejahtera beneran atau enggak, ya bukan urusan saya. Gitu ya. Paham gak sih? Oke. Karena kita tidak memiliki kapasitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada orang mengatakan, oh jangan seperti itu nanti makhluk-makhluk yang itu mencari kamu semuanya. Ini adalah biasanya tongkrongan-tongkrongan warung kopi yang tidak pernah terklarifikasi dengan jelas. Itu biasanya hanya masih sebatas asumsi saya, asumsi teman-teman gitu ya, istilahnya begitu. Nah itu hal-hal seperti itu tidak perlu didengar lagi Bu. Kalau nggak salah minggu lalu saya juga pernah dapat DM dari ibu-ibu juga. Dia katanya begini. Ketemu orang pintar. Kemudian orang pintar itu katanya bilang ada makhluk atau sesosok nenek-nenek yang mengikuti kamu. Nah itu. Kemudian dia dianjurkan, oh kamu harus pergi ke wihara untuk ketemu bantenya, minta blessing dan berbuat baik. Oke. Mengenai nasihat beliau yang berhubungan dengan kamu harus pergi ke wihara, jumpai para bantenya, berbuat baik, minta blessing. Saya sepakat. Tapi yang sok taunya tadi itu, dia seolah-olah kayak benar-benar melihat ada sosok makhluk yang mengikuti si A ini, itu yang tidak saya setuju. Itu yang tidak boleh Anda dengarkan. Kita itu sebagai umat Buddha sudah diajari Sang Buddha ada hubungannya dengan Kalamasuta. Kalamasuta itu apa? Sekalipun ada orang ngomong begini, ngomong begitu, entah kata-kata itu dari kitab suci, dari turun-temurun, tradisi, tidak serta-merta kita harus menelannya bulat-bulat. Dikaji dahulu, ditelaah dahulu. Baik buruknya di mana? Kebijaksanaannya di mana? Ada enggak ini mengurangi kekotoran batin saya? Itu di dalam Kalamasuta, esensinya seperti itu. Jadi kalau Anda ketemu orang pinter, orang paranormal ngomong begitu, ya terima kasih kok, ya udah, enggak usah diambil pusing. Cukup Anda setiap hari berbuat baik, berkeyakinan, mengokohkan keyakinan Anda kepada Buddha dan Sangha, berbuat baik, itu menjadi proteksi yang sangat luar biasa. Anda tidak perlu doa ini itu, pakai hiu yang gede-gede, udah nggak perlu lagi. Udah nggak perlu nyari hupau lagi, udah nggak perlu lagi. Cukup tebalkan keyakinan Anda kepada Buddha dan Sangha, setiap hari kalau bisa dana pagi, kalau nggak bisa pagi, siang. Saya jamin Anda akan terlindungi. Gak usah macam-macam. Ya, pakai hupau lah, mandi bunga macan kerah di jam 12 malam lah, dikerjain dukun kok mau. Ya, Anda itu beragama Buddha, harus mengikuti Sang Buddha. Apa yang dianjurkan Buddha, ikuti, pasti selamat. Ya, itu jangan ya boleh kita dengar tapi jangan diambil hati. Ya syukur kalau ada yang mengikuti saya, ya enggak apa-apa kalau mau ikut aja. Yang terpenting tidak menyusahkan. Kalau memang kita bisa berkomunikasi, kamu mau apa? Kamu minta pelimpahan jasa apa? Misalnya, ya udah, ayo saya berkeyakinan kepada Buddha, kamu juga berkeyakinan kepada Buddha, supaya kamu selamat. Udah jadi hantu peta,
kerjaan nyakut-nakutin orang, mau jadi apa lagi? Mau lebih sengsara. Nah, kalau saya ancam gitu. Udah jadi pocong ya kan, udah nyanyi jadi kunti, kerjaannya nyangkut-nyangkutin orang, mau jadi apa? Saya biku loh, saya pengikut Buddha loh, apa mau kualat ya? Takut dia, lari terberit-berit, mungkin terkencing-kencing mungkin dia. Positif thinking gitu Bu. Ya ini mantra saya nggak usah diikuti ya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah ya Bu ya. Jadi biarkan orang di luaran sana ngomong apa biarkan. Udah pokoknya saya murid Buddha, Budang Dhamma Sanggang Saranang Gacchami, udah yakin mantep madep ikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Selesai semua urusan. Ya, semoga mereka bahagia. Kalau toh ada yang mengganggu, kalau misalnya ada ketemu makhluk-makhluk yang mengganggu, tek, ambil HP. Jangan takut, ambil HP aja, shooting. Sabi sata bawantu sekitata. Tak tuntun ya, Budang Saranang Gacchami, Damang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, semoga kamu tidak sesat lagi, semoga tidak jatuh ke alam peta lagi, gitu ya. Kamu jatuh ke alam peta karena apa? Kamu tidak punya perlindungan Budang Damang Sanggang Saranang Gacchami, gitu ya. Makanya jangan suka nakut-nakutin, gitu. Tak takuti balik loh, gitu nanti. Ya, jadi kalau pengembangan meta cinta kasih itu banyak faktor, banyak cara. Itu kemarin saya ada ya, masih kopiannya di sini masih ada itu. Itu secara psikologis memang untuk membangkitkan faktor mental yang baik kita supaya tumbuh berkembang, itu aja sih. Esensinya di situ aja. Masalah orang lain mendapatkan manfaat atau tidak daripada cinta kasih kita itu ya nomor 2. Jadi yang paling utama adalah kita memiliki hati cinta kasih, itu aja. Sang Buddha aja memiliki hati cinta kasih, masih dibenci banyak guru-guru agama lain kan. Punya cinta kasih loh. Bukan berarti nggak berfungsi secara pribadi beliau gitu loh. Tapi pribadi beliau sama orang yang membenci ini kan 2 hal yang berbeda. Kalau beliau memang sudah sempurna mengembangkan cinta kasih, sedangkan orang yang memusuhi ini cinta kasihnya belum berkembang. Bukan Koko ya, bukan Koko yang saya tunjuk ya. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Sang Buddha sudah sempurna mengembangkan cinta kasihnya. Kalau masalah ada guru lain membenci beliau, orang-orang yang membenci beliau, itu lantaran orang lain itu cinta kasihnya belum berkembang matang. Begitu. Kalau Sang Buddha sudah matang sekali. Ya, bisa dipahami Bu ya? Oke, semoga bisa menghilangkan keraguan. Hampir jam 10. Kita pentokkan sampai jam 10 kalau masih ada pertanyaan. Ya. Jadi memang banyak ya kejadian seperti itu ya. Katanya aku Bante dibaca oleh orang ini, katanya saya diikuti dewa inilah, dewa itulah. Macam-macam. Jadi saya mengambil kata bijak dari pesulap merah ya, kalau tidak salah kata-katanya demikian. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal daripada paranormal. Jadilah lebih bijak daripada orang yang sok bijak. Atau yang sok tahu. Ya termasuk orang-orang yang katanya, oh kamu diikuti ini, diikuti. Sok tahu loh, itu aja udah kalau ketemu. Ya, atau kalau enggak, kalau Anda enggak berani ngomong begitu, bawa ke sini. Biar saya yang ngomong, enggak apa-apa. Saya biku boleh ngomong kayak gitu kok. Oh Bante diikuti dewa ini, diikuti orang ini. Sok tahu lo kalau saya gitu aja. Langsung tak tinggal balik ke kuti. Ya, udah gitu aja. Jadi kita boleh mempercayai orang, tapi juga kita harus menyaring, memilih dan memilah. Nah, jadi seperti acuan daripada Kalama Sutta tadi. Jadi semuanya tidak perlu kita telan bulat-bulat. Apa jadinya kalau semuanya itu yang semua kita terima, kemudian kita terima bulat-bulat, kemudian kita makan bulat-bulat. Kasihan para petani itu. Panen padi, tanpa diolah dulu, makan padinya. Ya mati no. Panen padi diolah dulu. Ya. Diolah dulu supaya bisa jadi nasi, jadi bubur baru bisa dinikmati. Ya begitu. Jadi semuanya yang datang pada kehidupan kita, fenomena apapun, olah dulu.
Jadikan itu sebagai sumber energi kebajikan. Sekalipun itu sesuatu hal yang negatif, kita bisa mengolah untuk menjadi hal yang positif kok. Sesuatu hal yang buruk itu akan selamanya menjadi buruk apabila kita berpikiran buruk. Tetapi sampah itu akan menjadi emas apabila kita berpikiran emas. Itu aja. Daur ulang sampah, ya kan? Katanya sudah dikatakan sebagai sampah. Karena dia memiliki pemikiran emas, maka sampah pun bisa jadi pundi-pundi rupiah. Karena berpikiran emas. Sampah akan selamanya jadi sampah kalau kita berpikir tentang sampah. Ya, dipahami ya? Oke. Saya kira malam ini banyak pencerahan ya. Dari sana, dari sini, dari sana. Jadi kebijaksanaannya mulai terasah sedikit-sedikit. Ya. Oke, nggak ada keraguan lagi. Itu ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, namo buddhaya.